Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rafita Sani Baiha dari Arsitektur 2022. Di sini saya akan menjelaskan terkait topik yang akan saya bahas, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi ini. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini. Oke guys, kalau kita cari di Google, apa sih itu Pancasila sebagai ideologi negara? Maka Google akan menampilkan bahwa Pancasila itu berarti sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan pada cita-cita luhur bangsa. Jadi Pancasila itu berasal dari hasil pemikiran dan kesepakatan bersama yang berorientasi pada tindakan yang terorganisir atau teratur dari suatu isi Pancasila. Ideologi negara dapat kita definisikan seperti bangunan. Nah, bangunan itu ya guys, dalam ilmu arsitektural, bangunan itu tidak dapat berdiri sendiri jika tidak ada pondasi atau dasar bangunannya yang bisa membuat dinding dan juga atap itu berdiri sebagaimana semestinya. Begitu juga dengan Pancasila. Pancasila ini dianggap sebagai ideologi negara. Negara tidak dapat berdiri jika tidak ada ideologi atau dasar yang menyatukan suatu negara tersebut. Kenapa harus Pancasila? Singkatnya, sejarah Indonesia terbentuk atas kesamaan rasa senasib setiap daerah kepulauan yang dijajah oleh negara asing. Atas dasar itulah setiap daerah bersatu menyatukan cita-cita, yaitu untuk mencapai perdamaian abadi. Maka dari situlah terbentuk Pancasila ini. Isi rumusan Pancasila dibentuk berdasarkan kebiasaan masyarakat pada masa itu. Lantas, apa sih tujuan Pancasila ini? Kenapa sih kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di era sekarang ini? Nah, ini adalah alasan kenapa kita harus menjaga isi kandungan dari Pancasila. Yang pertama, tentunya untuk mempersatukan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dan juga menghubungkan rasa tanggung jawab dan rasa tenggang rasa bagi setiap masyarakat dan juga pihak pemerintahan. Nah, semua tujuan ini dibentuk untuk mendapatkan keutuhan negara Republik Indonesia agar tidak terjadinya perpecahan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, begitu juga dengan bangunan, jika nggak ada pondasinya, maka atap dan dindingnya nggak bakal bisa menyatu. Kalau kita kaitkan dengan era sekarang ini, yaitu era serba digital, era serba praktis, semuanya gampang deh untuk didapatkan. Mulai dari keperluan sekolah atau peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Itu sangat mudah untuk kita gunakan pada era sekarang ini. Nah, Pancasila di era digital itu bagaimana? Contohnya seperti, siapa sih yang nggak kenal dengan aplikasi satu ini, seperti aplikasi TikTok? Kalau kita prediksi dengan diri kita masing-masing, coba kita renungkan apakah kita sudah bisa menerapkan apa yang telah kita gunakan itu, aplikasi itu, telah bermanfaat bagi diri kita sendiri, atau malah tidak melaksanakan atau menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, saat kita menggunakan suatu aplikasi, suatu hal, boleh kita menggunakannya dengan sesuka hati kita, tapi kita harus mengetahui mana baik buruknya. Nah, begitu juga ketika kita mendapatkan suatu hal baru, suatu budaya baru yang masuk ke negara kita, misalnya melalui video, tontonan. Apakah etis yang kita tonton itu? Apakah wajar? Dan apakah kita juga perlu menirukannya? Nah, dalam hal ini, dalam konsep ini, perlu diketahui bahwa kita boleh menerima budaya orang, budaya luar. Tapi
kita tidak harus seutuhnya 100% mengikuti budaya mereka. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi kita jangan lupa untuk melestarikan dan kita jangan melupakan bagaimana budaya kita. Tidak bisa kita pungkiri bahwa proses globalisasi di dunia tidak bisa kita hindari. Untuk itu diperlukan kebijakan pribadi atau masing-masing, istilahnya pintar-pintar dalam menggunakan teknologi digital. Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu teknologi yang lebih praktis dan efisien seperti HP, mobil, ojek online, dan all shop memudahkan manusia untuk melakukan sesuatu yang lebih praktis. Dari kemajuan teknologi, perlu disematkan semangat bersaing oleh setiap individu untuk mempopulerkan produk lokal baik segi produksi maupun konsumsi. Namun, dari dampak negatif globalisasi, terjadinya hedonisme, seperti tanggapan apa yang viral diikuti tanpa disaring dahulu faedahnya. Kemudian individualisme, cenderung sibuk terutama pada handphone masing-masing, dan westernisasi atau kebarat-baratan dong. Lantas, apa yang akan menjadi tantangan bagi warga negara Indonesia selanjutnya di era digital ini? Yang pertama, kita akan melewati yang namanya arus digital, arus globalisasi, yang dimana kita harus pandai-pandai untuk memilah dan memilih mana yang baik bagi diri kita dan negara kita, ataupun yang tidak baik. Nah, yang kedua, kurangnya pengawasan dan juga kesadaran diri sendiri dalam menggunakan teknologi. Dalam hal ini, maksudnya adalah ketika kita menggunakan teknologi, kita tidak mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya, yaitu kita tidak menggunakannya untuk melakukan atau melihat atau mempelajari hal-hal yang baru, hal-hal yang baik, yang berguna untuk diri kita sendiri, maupun itu untuk negara. Nah, yang ketiga, kurangnya keminatan dan ketidakmautahuan dalam memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Lalu yang keempat, adanya ideologi asing seperti liberalisasi, kemudian radikalisme, dan sebagainya yang masuk ke Indonesia akibat adanya arus globalisasi tadi. Nah, yang kelima, bertebaranlah berita hoax sehingga terjadinya pertikaian digital dan juga ujaran kebencian akibat dari berita hoax tadi. Dan yang keenam, banyaknya SARA yang tidak sesuai dengan tujuan Pancasila. Ideologi asing yang masuk ke Indonesia seperti radikalisme, ekstremisme, dan juga liberalisme. Nah, bagaimana sih contoh perilaku yang diakibatkan oleh ideologi asing yang masuk dan tidak bisa kita saring? Nggak usah jauh-jauh, contohnya di Medan. Banyak kita lihat orang memakai pakaian atau fashion yang mengikuti budaya kebarat-baratan. Kemudian lifestyle atau gaya hidup yang berlebihan, terjadinya begal di mana-mana, pertikaian pelajar, mahasiswa, seks bebas, rasis. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ada salah satu faktornya yaitu masuknya ideologi asing yang tidak bisa kita pilah apakah itu baik bagi diri kita maupun negara kita. Nah, di era globalisasi, kita dapat memanfaatkan peluang positif Pancasila dalam bidang digital. Kalau kita mampu atau kita punya kuasa dalam bidang digital, misalkan buat konten, setidaknya gunakan nilai-nilai Pancasila dalam setiap apa yang kita lakukan. Apakah baik atau buruk pengaruh konten kita? Seperti tidak meninggalkan ujaran kebencian di kolom komentar, tidak menghujat perbedaan pendapat, menggunakan bahasa dan tata krama yang baik, sopan dan santun, menyebarkan kebaikan sesuai dengan nilai Pancasila. Kalaupun bisa,
Jangan lupa share budaya baik Indonesia agar negara lain tahu bagaimana terdedikasinya masyarakat Indonesia dan menyebarkan budaya keindahan alam Indonesia. Oke guys, intinya kita tuh harus pandai-pandai dalam menggunakan teknologi, apalagi di era digital ini ya. Kalau kita tidak pandai menggunakannya, maka siap-siaplah kita akan hancur karenanya. Nah, di era digital ini kita diwajibkan untuk dapat kreatif, inovatif, dan juga dapat menjadikan media digital itu sebagai motivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan negara yang lebih maju. Oke, sekian dari penjelasan saya terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.